kita sampaikan kepada ibu semuanya, ya. Jadi dua kalimat di sini ini merupakan potongan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya simpan di sini sebagai bentuk bahwa ketika masuk bulan Ramadan maka senantiasa Rasulullah meningkatkan kesalehan sosial. Di antaranya Nabi juga memberikan kesempatan kepada para sahabat dengan salah satu sabdanya yang pertama, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Poin yang kedua, wa may yasaro ala musirin. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudahan dunia akhirat Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa memberikan kemudahan kepada orang lain, ya. Nah, itu dua poin yang saya sampaikan sekaitan dengan perilaku Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Nabi meningkatkan kesalehan sosial, kemudian Nabi juga menyebarkan ilmu kepada para sahabat yang dia merupakan wahyu Allah yang diterima oleh beliau. Nah, ini lanjutannya, tolong dibaca oleh Ibu Dinar. Mangga, Bu Dinar. Iya, Ustaz. Iya. Yang barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Iya, ya. Terima kasih. Jadi ini masih potongan hadis yang tadi, Bu, ya. Jadi kalau yang pertama kata Nabi, barang siapa yang memberikan kemudahan, ya. Ulangi. Yang pertama, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang yang ketiga, yang ini, ya, man sataro musliman satarahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, kita pahami tentang aib. Ya, kita pahami tentang aib. Di ayat itu, sebuah perilaku yang ketika diketahui oleh orang lain, maka si pelaku dia merasa malu. Maka disebutnya aib, kan? Nah, kita menutupinya. Tapi ini kan tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Bergantung keaiban yang dia laksanakan itu, apakah merugikan orang banyak? Tidak. Contoh kasus. Orang melaksanakan korup, atau orang berkorupsi. Dia itu kan merupakan sebuah aib. Perilaku menyimpang yang dia laksanakan, kita tahu. Pertanyaannya, wajibkah kita menutupi aib orang yang tadi? Atau kita menginformasikan kepada orang yang berwenang? Nah, maka tentu pilihan kita bukan diam. Selama kita yakin orang yang bersangkutan melaksanakan berbagai macam kemaksiatan yang berdampak merugikan kepada negara, maka kita berkewajiban untuk melaporkan kepada orang yang berwenang, bukan kita yang memberikan tindakan. Maka cara seperti itu tidak termasuk pada hadis poin yang ketiga di sini. Tidak termasuk pada kalimat, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tidak masuk ke sini. Ya. Nah, aib di sini, Bu. Misalnya ibu punya tetangga, dia melaksanakan keburukan, dia melaksanakan kemaksiatan. Kemaksiatan atau keburukan yang dia laksanakan tidak merugikan kepada ibu, merugikan kepada banyak orang. Yang rugi hanya dia sendiri. Apabila ada orang yang tahu, maka dia semakin malu. Nah, kita di sini mencoba untuk menutupi aib orang yang tadi. Tidak menyebarkan kepada orang banyak, karena orang banyak tahu dan tidak pun ada manfaatnya. Tidak manfaatnya. Orang tahu apa manfaatnya. Orang nggak tahu apa manfaatnya. Nah, maka disitulah ya, bagaimana upaya kita untuk menutupi aib seorang muslim, ya, maka pahalanya bagi kita, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saya punya aib, Bu.
ibu juga insya Allah punya. Maka aib-aib tersebut pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Betapa malunya nanti. Keburukan yang pernah saya laksanakan, keburukan yang pernah ibu laksanakan, nanti pada hari kiamat akan dipertontonkan di hadapan orang banyak. Nah, tapi bagi mereka yang senantiasa menutupi aib orang lain, maka nanti pada hari kiamat dan di dunia ini, Allah akan memelihara, akan menjaga, akan menutupi aib orang yang bersangkutan selama dia senantiasa menutupi aib saudaranya. Saya akan ulangi, bukan aib yang bersifat makro, atau kejahatan dan keburukan yang bersifat menyeluruh, sehingga merugikan negara, bukan itu, ya. Tapi ini keaiban dilaksanakan oleh seseorang, ketika dia melaksanakan keburukan atau kemaksiatan, tidak ada orang yang dirugikan, ya. Tapi aib tersebut dia laksanakan, maka kita tutup aib orang yang tadi. Itu merupakan partisi yang ketiga tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiganya, yang keempat, Bu ya. Tadi Ibu Dinar sudah baca, sekarang Ibu Dewi. Mangga Bu Dewi. Ini yang saya belum. Bu Dewi, Pak, mangga Bu Epa. Punten Bu Epa. Bu Epa. Mangga Bu Epa. Ya, bismillah. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Iya, mohon Bu. Ini akan menjadi poin yang keempat, Bu ya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ini kan keuntungan sebetulnya, Bu. Saya menolong orang lain yang dalam kesulitan. Orang tersebut hanya dia menerima pertolongan dari saya. Dia menerima bantuan dari saya. Nah, sementara saya akan ditolong oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi maka buat kita, ketika Ibu membaca keterangan seperti ini, ya, tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyebarkan berbagai macam kebaikan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak menolong orang lain. Dengan apa mampunya kita? Apakah kita punya kemampuan mengangkat barang orang lain itu dipindahkan ke suatu tempat yang memang kita mampu untuk melaksanakannya? Atau kita memberikan keringanan kepada orang lain? Dan yakinkan, itu merupakan pertolongan kita yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Maka yakinkan, kata Rasulullah, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba yang bersangkutan selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ini yang kehebatannya, ya. Ibu membantu saya, Ibu menolong kepada saya. Berarti kan saya hanya dapat bantuan dari Ibu. Saya hanya dapat pertolongan dari Ibu. Sementara Ibu ditolong oleh siapa? Dibantu oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu, ya, di bulan yang diberkati ini, di bulan yang agung ini kita manfaatkan untuk menebar berbagai macam kebaikan. Bukankah kata para sahabat, ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi senantiasa meningkatkan kesalehan sosial, kemudian yang kedua, Nabi senantiasa dawam membaca Al-Quran bersama Malak Jibril. Nah, ini merupakan poin yang keempatnya, masih dari hadis yang sama. Ya. Kemudian sekarang yang kelima, silakan dibaca setelah Bu Epa, berarti Ibu Uis. Mangga Bu Uis. Barang siapa mana ya? Yang di blog. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Iya, atunuhun Bu Uis ya. Man salaka torikon. Bu, salaka. Oh, nggak salaka. Itu salaka sudah menjadi bahasa Sunda, seseleket. Ibu Atik, tahu nggak Ibu Atik, seseleket Bu Atik? Tidak tahu ya. Ini yang tahu seseleket mungkin Ibu Dinar ya yang tahu. Iya. Ibu Ati tidak tahu, Ibu Ati tidak tahu, Ibu Dewi juga tidak tahu, Bu ya. Ibu Widi mah tahu sih ada orang Sunda. Apa seseleket ya, Bu? Seseradat planet, Pak. Lan? Bahasa planet. Maksa Pak. Seseleket itu
masuk atau menempuh suatu jalan yang sangat sulit, itu namanya seseleket. Begitu banyak rintangan yang menghalangi kepada kita, tapi kita masuk ke sana. Itu namanya apa? Seseleket namanya. Seseleket namanya. Nah, kata Rasul, man salaka. Salaka. Wa man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqon ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang dapat memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah sekarang Bu ya, Ibu perlu tahu, itu banyak majelis taklim yang sekarang yang libur, yang lockdown. Mereka ngaji Quran memang bagus kan, tapi kegiatan yang mereka laksanakan banyak yang mereka tinggalkan. Berarti seakan-akan mereka tidak salaka lagi sekarang. Nah, sementara ibu-ibu di sini, di Raudhatul Jannah, tetap melaksanakan kegiatan salaka seperti ini. Salaka ialah menempuh jalan yang sulit untuk mencari ilmu Allah yang Maha Kuasa. Ini kan termasuk jalan yang sulit. Walaupun hakikat itu merupakan kemudahan buat saya. Saya tidak perlu ke Margahayu Permai, tidak perlu berangkat ke Margahayu Raya, tidak perlu berangkat ke Supratman. Tadi kan di Supratman saya ngaji pukul 9, Bu ya. Dialihkan seperti ini. Besok ada pengajian lagi SMA 5 angkatan 86. Setiap hari Sabtu itu besok. Mereka kan tersebar, Bu ya. Bukan di Indonesia saja. Ada yang di Kanadanya, ada yang di Singapura, di mana itu mereka berkumpul dalam via Zoom seperti ini. Tujuan mereka apa? Ya salaka seperti ini. Untuk menempuh jalan mencari ilmu Allah yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana pahalanya? Nabi menjelaskan, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ini kan merupakan poin yang kelima. Poin yang pertama, Ibu lihat lagi. Poin yang pertama, membebaskan seorang mukmin. Yang kedua, memberi kemudahan. Yang ketiga, menutup aib. Yang keempat, menolong. Itu kan? Nah, sudahkah Ibu miliki keempat macam ini? Belum, senapa kita miliki. Sudah, senapa kita tingkatkan. Agar kita nanti dapat jaminan Rasul, poin yang kelima. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ya? Jadi bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa ngaji dengan cara seperti ini. Kemudian poin yang keenam, saya minta bantuan kepada Ibu Atik. Silakan Bu Atik. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Ya, terima kasih, Bu ya. Jadi ini merupakan sekelompok malaikat yang senantiasa akan memberikan doa kepada umat Islam yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, kepada umat Islam yang dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran. Nah sekarang kan Ibu biasa dulu baca Quran di masjid, sekarang Ibu baca Quran di rumah. Istri saya juga sekarang baca Quran di rumah. Karena ada beberapa masjid yang memang dikunci, maka tetap Allah akan menghitung kepada orang yang biasa dia melaksanakan ketika dalam kondisi normal. Ya. Maka artinya, pahala kita pun akan sama seperti ini. Maka kata Rasulullah, melainkan mereka akan diliputi ketenangan. Insya Allah, Bu. Orang yang senantiasa ngaji, orang yang senantiasa kajian, orang yang senantiasa baca Quran untuk memahaminya, maka Nabi memberikan salah satu janji, kata Rasulullah, pasti mereka akan diliputi ketenangan, ketenangan hati, kemudian rahmat, dan dikelilingi para malaikat.
Kemudian yang keempatnya, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka para malaikat yang berada di sisinya. Kita diabsen oleh para malaikat, itu kelebihan kita. Maka oleh karena itu, Bu ya, Ibu jangan mengandalkan hanya setiap pada Jumat kita ngaji, Bu ya. Jangan hanya itu. Setiap kesempatan Ibu laksanakan untuk mengadakan kajian. Paling tidak Ibu di rumah baca Quran. Baca Qurannya, baca terjemahannya. Pahami oleh kita. Karena yang kita harapkan ini, ketenangan, rahmat Allah, kemudian malaikat mengelilingi kepada kita, dan kita akan diabsen oleh para malaikat. Alhamdulillah, ya. Itulah ketenangan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tadi Ibu Isi yang baca, Ibu Atik yang baca tadi. Sekarang Ibu Dewi ya? Iya. Ya, silakan Bu Dewi. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Iya. Hadis riwayat. Amat, ya, sampai di sini hatur nuhun Bu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Awas jatuh. Dek, tak Gibran, Dek. Wah. Duh, punten bunya ya incu naik. Ya, dilanjut, Bu. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, Bu. Ketinggalan amalnya. Amal apa? Tidak ikut ke pengajian, tidak baca Quran, tidak menolong orang yang kesusahan, tidak membebaskan orang yang itu kan meninggalkan amalannya. Maka nasabnya atau keturunannya, anaknya, mungkin cucunya, mungkin sampai ke bawah, tidak juga meninggikannya. Ini kalimat meninggikan bukan menjadi jangkung. Pas eta mah senap penek, berarti tarang ngaji bukan begitu maksudnya, Bu ya. Di sini kalimat meninggikan tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa meninggalkan kesempatan untuk beramal soleh, untuk mengamal, untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka poin-poin seperti ini hendaklah Ibu hafal, Bu ya. Nanti saya akan rekam, akan dikirimkan kepada Ibu untuk senantiasa membaca kembali keterangan yang barusan saya sampaikan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, kita punya waktu sekitar 2 menit setengah. Nanti kita akan terputus, Bu ya. Begitu saya nanti sedang berbicara, kemudian putus, Ibu nanti akan saya kirim lagi meeting ID yang baru, nanti Ibu klik dan kita akan masuk lagi pada sesi yang keduanya. Jadi kita punya waktu 2 menit lagi. Nah sekarang mendawamkan membaca Al-Quran. Ini dibaca oleh Ibu Widi. Mangga Bu Widi. Mendawamkan Al-Quran. Abu Umamah Al-Bahili Bu Widi, berkata, punten, mendawamkan baca Al-Quran. mendawamkan baca Al-Quran. Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para sahabatnya pada hari kiamat nanti. Ya, hadis nomor 1 Bu Widi ya. Nah, jadi ini kan Nabi begitu datang bulan Ramadan, Jibril kan datang ke rumah Rasulullah. Jibril datang kepada rumah Rasulullah, kemudian Jibril menyuruh kepada Rasul untuk membaca Quran di hadapan Jibril. Jibril mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Nah, dalam kesempatan yang berikutnya, sekarang Nabi bersabda, memberikan kesempatan kepada kita agar kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Ini kan kata Nabi. Yang disampaikan oleh sahabat Abu Umamah, yang dicatat oleh Imam Muslim. Kata Imam Muslim, dari Abu Umamah, Rasul bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para sahabatnya pada hari kiamat nanti. Bacalah Al-Quran, kemudian sahabat. Nah, nanti saya akan baca setelah ini, karena beberapa detik lagi kita akan putus. Ya. Nanti saya akan masuk lagi pada sesi yang kedua. Ya, sini. Koko. Ini ya.
Sambil saya istirahat dulu Bu ya.